time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sesi Krimal Farisa dari kelas M22I dengan NIM 1057211325222 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi menghadapi tantangan globalisasi dalam ekonomi internasional. Selanjutnya kita masuk di materi pertama, yaitu globalisasi. Globalisasi adalah salah satu proses yang menempatkan masyarakat dunia bisa menjangkau satu dengan yang lain atau saling keterhubungan dalam suatu aspek maupun kehidupan, ya baik itu dalam budaya, ekonomi, politik, teknologi maupun lingkungan. Selanjutnya yang kedua, ekonomi internasional. Ekonomi internasional adalah sebagian cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari dan menganalisis tentang transaksi dan permasalahan ekonomi internasional, ekspor impor, yang meliputi perdagangan dan keuangan atau moneter serta organisasi ekonomi baik itu swasta maupun pemerintah, dan kerjasama ekonomi antar negara. Sebagai bagian dari ilmu ekonomi, maka ekonomi internasional menghadapi permasalahan pokok yang dihadapi dalam ekonomi internasional. Sama halnya dengan ilmu ekonomi, yaitu masalah kelangkaan produk dan masalah pemilihan produk, yang diartikan produk adalah barang atau jasa, serta ide yang dibutuhkan dan dihasilkan oleh ekonomi. Ekonomi internasional juga itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang akumulasi sumber daya langka guna memenuhi kebutuhan manusia. Selanjutnya itu materi ketiga, ada langkah-langkah strategi Indonesia menghadapi globalisasi bidang ekonomi. Yang pertama itu peningkatan daya saing ekonomi, di mana untuk meningkatkan daya saing ekonomi, interaksi harus dilakukan agar segala bidang atau dengan segala aspek penerapan teknologi produksi yang lebih baik lagi. Teknologi produksi juga merupakan salah satu syarat utama dalam meningkatkan produktivitas dan nilai tambah. Yang kedua itu peningkatan laju ekspor, di mana Indonesia harus bekerja keras menjadi pelaku perdagangan produk-produk yang dihasilkan perusahaan baik kategori besar maupun usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM yang harus berdaya saing. Oleh karena itu, kualitas produk dan jasa harus dinomorsatukan agar bisa diterima di pasar global. Yang ketiga itu pemberdayaan UKM, di mana sektor ini mampu menerapkan tenaga kerja cukup besar dan memberikan peluang bagi UMKM untuk berkembang dan bersaing di perusahaan yang lebih cenderung menggunakan metode besar atau capital expensive. UKM juga memang tidak dapat diragukan lagi karena terbukti sudah mampu bertahan dan menjadi roda penggerak ekonomi, terutama pasca krisis ekonomi. Selanjutnya itu ada dampak globalisasi terhadap hukum nasional. Yang pertama itu fenomena globalisasi yang masuk ke Indonesia tidak dapat dibiarkan berkembang dan tanpa aturan. Yang kedua, hukum merupakan jaminan yang integral di dalam perkembangan nasional, karena hukum sebagaimana dikatakan oleh person mampu melekat dalam semua aspek kehidupan. Yang ketiga itu sebagai norma hukum akan memberikan rambu-rambu dalam tata pergaulan, menjadi cermin utama kehidupan beradab. Yang terakhir itu terkait dengan AFTA dan era perdagangan bebas di tahun 2020, di mana hukum akan menjadi bagian yang
semakin penting bagi salah satu wujud jati diri bangsa dalam suasana global yang cenderung liberal. Selanjutnya itu ada dampak globalisasi terhadap ekonomi internasional, di mana secara ekonomi negara Indonesia mempunyai ketergantungan pada perdagangan produksi dan finansial internasional. Oleh karena itu, negara Indonesia rentan terhadap tekanan internasional atau globalisasi. Globalisasi ekonomi telah mendorong integrasi ekonomi global yang dialiri uang dan informasi pada suatu sisi, perdagangan dan investasi pada sisi yang lain. Sementara pada aliran informasi, telekonferensi, meeting, seminar, dan telekomunikasi baik melalui telepon, fax, dan bentuk-bentuk komunikasi lainnya yang terciptakan oleh teknologi baru telah melebihi aliran uang dalam pembiayaan dan keuntungan. Teknologi komunikasi ini juga telah mendorong pertumbuhan yang lebih cepat dari banyak kategori transaksi yang pernah tumbuh sepanjang sejarah ekonomi. Dalam konteks ini, aliran uang transnasional dapat dilihat sebagai penerus bagi apa yang sering disebut para banker sebagai investasi portofolio. Adapun kesimpulannya yaitu globalisasi merupakan proses yang menempatkan masyarakat dunia bisa menjangkau satu dengan yang lain atau sering terhubungkan dalam aspek kehidupan mereka, baik dalam budaya, ekonomi, politik, maupun teknologi dan lingkungan. Di mana dalam menghadapi globalisasi ekonomi juga Indonesia menggunakan strategi pengakuan timbal balik dan strategi koordinasi, serta berperan aktif dalam proses negosiasi pembentukan institusi internasional agar tidak merugikan kepentingan nasional. Selain itu juga cipta hukum perundang-undangan khususnya pada penanaman modal asing yang mengakomodasi pentingnya nilai global termasuk nilai-nilai perekonomian pasar global serta menjaga dan mengatur keharmonisasi hubungan antar aspek sebagai dampak globalisasi untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi perkembangan perekonomian nasional dan masuk modal asing. Sekian dari presentasi saya pada kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata dan saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.